Bingung mau kuliah apa dan di mana? Informatika Unpar aja. Informatika Unpar. Kenalan dulu yuk sama jurusan informatika. Informatika, atau sering disebut IF, adalah jurusan yang mempelajari teknik-teknik penyelesaian masalah atau problem solving dengan cara membangun perangkat lunak atau software. Harus jaga Ini komputer jurusan terus. yang para Pasti jadi dipakai ahli orang gadget IT tuh. ya. Yang dilihat cuma kode dan rumus. Nope, kamu cuma perlu menjadi orang yang kreatif dan mau bekerja keras. Kenapa Informatika Unpar? Di Informatika Unpar, proses pembelajaranmu akan didampingi oleh dosen-dosen berkualitas yang merupakan lulusan dari berbagai universitas terbaik di dalam dan luar negeri, seperti Ludwig Maximilians Universiteit München di Jerman, TU Eindhoven dan Utrecht University di Belanda, National University of Singapore, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi 10 November. Di Informatika Unpar, kamu bisa memilih peminatan yang kamu suka. Ada 2 jenis peminatan, yaitu Computing Science dan Data Science. Di Computing Science, kamu akan pelajari AI, Web Development, Game Development, dan Mobile Application Development. Sedangkan di Data Science, kamu bisa mempelajari Programming with Python, Recommendation System, Big Data, dan Data Visualization. Mahasiswa Informatika Unpar berkesempatan untuk mengikuti berbagai program pertukaran pelajar, seperti pertukaran pelajar ke Memorial University di Kanada dan Prince Songkhla University di Thailand. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa dapat menempuh studi selama 1 semester di luar negeri dan tetap mendapatkan SKS dari Informatika Unpar. Dari program pertukaran pelajar yang pernah diikuti, ternyata mahasiswa Informatika Unpar tidak kalah bersaing loh dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Mahasiswa Informatika Unpar juga berkesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Tokopedia, Traveloka, MRT Jakarta, bahkan perusahaan luar negeri seperti Earth Digital Limited dan RF Ideom Limited di Inggris. Dengan pondasi pengetahuan dan keterampilan yang kuat, lulusan informatika sangat dicari di dunia kerja. Alumni Informatika Unpar sudah tersebar di banyak perusahaan dengan berbagai profesi, seperti software developer, IT professional, technopreneur, data scientist, dan lain sebagainya. Ada pula di antara mereka yang melanjutkan studi S2 sampai ke luar negeri, seperti di Inggris, Belanda, dan Jerman. Berikut beberapa prestasi yang diraih oleh mahasiswa Informatika Unpar. Gak perlu ragu lagi, IF Unpar aja. Master the base, conquer the rest. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu dan teman-teman semua isi di prodi kami. Sekarang langsung saja kita mulai pembahasan untuk technical meeting-nya. Oke, jadi ini sebenarnya hanya berupa summary aja, rangkuman dari petunjuk teknisnya dan nanti akan ada demo penggunaan platform lomba. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, nanti boleh ditulis dulu di kolom chat atau nanti setelah demo penggunaan platform bisa langsung disampaikan. Oke, petunjuk teknisnya untuk babak 1, babak 2, dan babak final sudah bisa diunduh di website CIPS-nya, lamannya tertera di sini. Untuk platform lombanya, nanti teman-teman siswa akan mendapatkan akun, di mana satu tim hanya akan diberikan 1 akun. Akun tersebut nanti dikirimkan via email ke alamat email yang digunakan saat mendaftar dan alamat email guru pendamping yang terdaftar. Akunnya rincian namanya adalah first name, nama peserta pertama dan nama peserta kedua.
Kemudian anggota tim dapat saling bekerja sama secara daring dengan menggunakan aplikasi video conference atau langsung mengerjakan bersama di tempat yang sama juga boleh. Jika suatu tim tidak lolos pada babak 1 atau babak 2, maka akunnya akan dinonaktifkan. Jadi untuk babak 1, babak 2, dan babak final, akunnya akan memakai akun yang sama. Begitu tidak lolos, maka akunnya akan langsung dinonaktifkan. Untuk pengerjaan soalnya, di jadwal tertera bahwa pengerjaan babak 1 dan babak 2 itu selama 1 minggu, tapi itu hanyalah range pengerjaan soal. Jadi teman-teman bebas mengerjakan kapanpun, tapi begitu sesi pengerjaan soalnya dimulai, itu ada batas waktu lain lagi, gitu ya. Nah, setiap peserta akan memiliki waktu 2 jam setelah membuka sesi pengerjaan soal. Jadi misalkan teman-teman mulai mengerjakannya tanggal 21 jam 9 pagi nih, begitu dibuka, teman-teman hanya punya waktu sampai jam 11 siangnya. Atau teman-teman mulainya tanggal 23-nya, ya berarti tanggal 23 jam berapa plus 2 jam, itu waktu untuk teman-teman mengerjakannya. Peserta tidak diperkenankan memperlihatkan soal kepada anggota tim lain. Untuk pengerjaan soalnya, platformnya menggunakan laman chips2022.id. Nah, nanti setelah membuka laman chips2022.id, teman-teman bisa langsung login menggunakan akun yang sudah dikirimkan ke alamat email yang terdaftar. Tidak ada toleransi keterlambatan, jadi begitu waktu 2 jam pengerjaannya itu habis, teman-teman sudah tidak bisa submit lagi. Jawabannya hanya bisa diunggah 1 kali, jadi begitu teman-teman sudah submit, teman-teman nggak bisa buka lagi. Nilai hasil pengerjaannya tidak langsung terlihat, jadi baru akan terlihat setelah ada pengumuman dari juri. Kurang lebih begitu, untuk lengkapnya bisa teman-teman atau Bapak Ibu baca di dokumen Juknis yang ada di website-nya. Untuk demo penggunaan platformnya mungkin saya serahkan ke Pak Chandra, silakan. Baik, terima kasih Ibu Maria. Selamat sore Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia. Baik, kali ini saya akan mendemokan bagaimana sistem yang akan digunakan untuk chips nanti. Nah, sepertinya sudah terlihat. Baik, setiap peserta yang sudah mendaftar itu saya sudah mengirimkan email mengenai username dan passwordnya masing-masing. Jika masih ada yang belum mendapatkan, mohon dicek juga di spam, takutnya masuk ke folder spam. Kalau masih belum ada, silakan menghubungi kontak person yang ada di website, nanti yang akan langsung di-forward ke saya. Saya akan langsung mengurusi masalah tersebut. Baik itu tidak bisa login ataupun ada masalah-masalah lainnya, silahkan langsung menghubungi kontak person yang ada di webnya. Nah, ini adalah halaman awal begitu Anda, para peserta siswa-siswi ini login, ya, nanti akan ada competition seperti inilah. Coursesnya adalah yang CHIPS 2022. Begitu kita masuk, masih yang terbuka ini adalah masih ini saja, trial CHIPS. Mungkin sudah terbiasa juga dengan IDE atau maksud saya Moodle gitu. Jadi ini bukan hal yang asing. Mungkin yang asingnya adalah karena ini versi terbaru, berbeda dengan yang ada di sekolah adik-adik sekalian, ya paling hanya berbeda tampilan saja. Tapi intinya sih sama. Ya. Silahkan menggunakan media ini, Trial Chips 2022. Ini adalah yang nantinya digunakan di babak 1 dan babak 2. Ini hanya dapat dijalankan 1 kali saja. Kemudian karena ini trial, ini hanya dibuka 15 menit saja. Kalau nanti di babak 1 itu akan 2 jam. Sesuai dengan yang dikatakan Ibu Maria, kalau adik-adik memulai jam 12, berarti nanti akan selesai jam 2. Babak satunya itu nanti akan dibuka mulai dari tanggal 21 Oktober sampai 26 Oktober.
hanya dibuka pada sesi ini saja. Jadi kalau sebelum ini tidak bisa, setelah ini juga tidak bisa. Oke, ini contohnya, mungkin sudah terbiasa juga ya. Nanti hanya akan terlihat satu soal per satu halaman. Boleh dipilih kalau benar itu nanti poinnya 4, kalau tidak ya kosong. Kalau salah itu minus 1. Jadi perhatikan baik-baik. Nanti yang akan dijadikan eh, di list siapa saja yang akan masuk 20 besar itu akan berdasarkan poin yang tertinggi. Jadi misalkan ini saya ngasal saja. Mungkin ini bisa dicoba-coba juga nanti. Terkait dengan soal, tidak akan ada ralat. Jadi kalau ada pertanyaan ini tidak jelas dan seterusnya, itu tidak akan kami jawab oleh tim. Nah, ini misalkan sudah, kita bisa submit all, dan seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa tidak ada hasil. Jadi Anda, adik-adik ini, tidak akan tahu bahwa hasilnya itu betul berapa, salah berapa, dan seterusnya. Hanya kami, juri saja yang tahu. 20 tim dengan nilai tertinggi itu akan maju ke babak selanjutnya, atau jika ada yang sama poinnya, maka akan dilihat tim yang mengerjakan dengan waktu lebih singkat akan memperoleh peringkat yang lebih tinggi. Jadi ada tim yang mengerjakan 1 jam 50 menit, ada tim yang mengerjakan 1 jam saja dengan nilai yang sama, itu otomatis yang lebih tinggi adalah yang 1 jam. Begitu. Kalau masih bareng juga, yang mungkin ini kebetulan yang sangat amat ya jarang sekali gitu, nanti akan dilihat berdasarkan jawaban yang salahnya. Jawaban yang semakin banyak jawaban salah itu yang akan mendapat peringkat yang lebih tinggi. Gitu. Kalau adik-adik tidak lolos di babak 1 maupun di babak 2, maka akunnya akan dinonaktifkan. Kalau lolos di babak 1, maka otomatis akan bisa mengikuti babak 2 yang akan diadakan 28 Oktober sampai 2 November. Ini juga sama, sekitar beberapa hari, 5 harian. Gitu. Setelah lolos babak 2, seluruh tim yang maju ke babak final itu akan ada lagi Zoom-nya, pertemuannya, dan medianya sudah bukan Moodle lagi, tapi udah langsung ke analisa. Begitu. Mungkin itu saja sharing penggunaan dari saya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan nanti melalui kontak person saja ya, kalau username-nya belum dapat atau password-nya tidak berjalan. Saya kembalikan lagi ke Bu Maria, silahkan Bu. Oke, terima kasih Pak Chandra. Untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, silakan boleh. Silahkan di-unmute saja. SMAN 3 Bandung. Perkenalkan saya Herjuno dari SMA 3 Bandung. Ini pengen nanya, jadi mungkin udah dijelasin atau enggak udah di modul, saya cuma pengen memastikan aja. Jadi kan kita kan tim bakal jadi ada 2 orang kan. Jadi 1 orang teh akan kayak mengoperasikan kayak soal-soalnya, terus 1 orang lagi gimana ya? Jadi 2 orang atau 2 orang masing-masing bakal mengakses website ini atau 1 orang aja nanti? Hanya 1 orang saja ya, karena begitu 2 orang nanti akan langsung diblok. Tidak boleh 2 login bersamaan. 1 account digunakan untuk login lebih dari 1 kali. Jadi kalau di 2 komputer itu tidak bisa. Jadi otomatis sekarang kan sudah offline mungkin ya, jadi bisa di tempat yang sama gitu, bareng-bareng. Oh ya teman, jadi kayak let's say for example, jadi kayak bisa aja kita berduaan di Discord, terus 1 orang jadi kayak mengoperasikan websitenya gitu. Boleh, silahkan kalau mau seperti itu. Oke, siap Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, nih saya nggak tahu ya, Bapak, Ibu, atau adik Wesley Aldrich, silakan. Dengan Wesley Aldrich, apakah bisa? Oh ya, silakan.
Suaranya tidak terdengar. Mungkin konfigurasi di device-nya perlu diubah atau di chat. Nggak ada ini di chat sih. Oke, nanti yang di chat nanti kita bahas. Apakah Wesley bisa bersuara? Atau mau troubleshoot dulu? Kita lewat dulu ke Dave. Dave, Guardian Pakpahan. Silahkan. Bisa di-unmute? Udah bisa di-unmute harusnya. Halo, ya. Ya. Selamat siang Bapak, Sandra, Ya. Bu Maria. Saya pendamping dari SMA Yahya, ingin bertanya. Tadi kan Pak Chandra ada melontarkan pernyataan bahwa semakin banyak soal yang salah, maka poinnya semakin tinggi. Itu gimana ya Pak? Jadi untuk setiap nanti di babak 1 akan ada sekian banyak soal. Setiap soal itu punya nilai masing-masing tergantung. Kalau kita memilih jawabannya betul, maka kita akan mendapatkan plus 4. Kalau kita salah, maka akan dikurangi 1 poinnya. Kalau tidak menjawab, maka 0. Nah, maksudnya dengan nilai... Bentar, rasanya nggak mungkin ya? Oh, sorry. Berarti saya salah ngomong tadi, ada rekan saya memberitahu bahwa saya mengatakan tadi semakin banyak salah, maka semakin diutamakan ya. Itu salah. Semakin sedikit salahnya, maka itu peringkatnya akan semakin tinggi. Begitu, Pak Dev? Mohon maaf tadi saya mungkin Ya, keserimpet. Iya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Untuk Pak? trial juga cuma Pak. Untuk trial cuma diakses 1 kali ya? Iya. Kan trial ya, nggak bisa. Ya boleh. Nanti saya buka beberapa kali deh. Mungkin 10 kali cukup gitu ya? Iya. Ya, boleh. 5 atau 3 5. kali cukup. Oke, 3 kali saja kalau gitu ya. Tidak perlu banyak-banyak karena Ya. soalnya sama, itu saja. Baik, terima kasih Pak Dev. Tadi Wesley, apakah sudah bisa bersuara? Wesley jadi di chat ini. Oh, oke. Pertanyaannya sudah saya sampaikan di chat. Baik. Ngomong dia. Kok nggak nanti orang tekan salah-salah. Iya. Blunder dia. Oke, ini langsung yang di chat dulu aja kalau gitu ya, karena nggak ada yang resen lagi. Gambaran babak finalnya seperti apa? Pak Husnu, mungkin ini udah boleh dikasih tahu sekarang nggak ya? Mungkin secara garis besar saja, bahwa nanti di final, peserta atau finalis akan diberikan problem untuk dipecahkan gitu. Problemnya itu dapat diselesaikan dengan berbagai cara, bebas. Finalis misalnya mau bikin solusinya hanya dalam bentuk penjelasan saja boleh, jadi dijelasin solusinya bagaimana. Atau misalnya ada yang mau membuat program komputer untuk menyelesaikan permasalahannya juga boleh, tapi ingat yang kami nilai itu adalah solusinya, bukan dengan apa solusinya dibuat. Jadi misalnya ada kelompok yang menjawab solusinya dengan penjelasan saja, tapi penjelasannya lebih baik, solusinya lebih tepat, maka nilainya tetap akan lebih baik dibandingkan dengan yang membuat program tapi misalnya solusinya kurang tepat gitu. Jadi tidak menjadi pertimbangan solusinya itu nanti dikerjakan dengan apa. Nah, problemnya sendiri seperti apa? Tiap tahun berbeda. Misalnya di tahun yang lalu itu kami berikan sekumpulan data tentang penjualan di sebuah warung atau toko, kemudian ada permasalahan yang kami berikan, berdasarkan data tersebut, peserta diminta untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terkait dengan data yang diberikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di warung tersebut. Kira-kira seperti itu, tapi tiap tahun beda. Kadang-kadang berupa data, kadang-kadang tidak berupa data. Jadi macam-macam sih topiknya. Yang pasti adalah suatu problem yang harus diselesaikan dalam waktu beberapa jam. Nanti setelah itu nanti dipresentasikan gitu. Kira-kira seperti itu kalau finalnya. Oke. Cukup menjawab ya? Oh, masih mau bertanya?
Masih mau dilanjut sepertinya. Ya. Silakan. Selamat siang, Bu Maria, Pak Husnul. Mau bertanya melanjutkan yang tadi. Untuk finalnya ada berapa tim ya? Kemudian setiap tim soalnya beda-beda atau sama semua? Sudah itu aja. Oke, untuk finalnya akan ada 5 tim, soalnya sama semua. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin sekalian menjelaskan juga ya. Dari pendaftaran kami mendapatkan 140, saya lupa 143 atau 44 ya, 144 tim 144. dari seluruh Indonesia. Ya, nanti ini akan diambil 20 tim terbaik untuk masuk ke babak 2 dan 5 tim terbaik akan masuk ke babak final. Dan nanti otomatis yang masuk babak final itu ibaratnya menang semua. Terima kasih. Cukup jelas ya? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk lingkup materi, apakah ada tentang bahasa pemrograman? Ini rasanya nggak ada. Betul ya, Pak Husno ya? Ya betul. Jadi fokusnya adalah problem solving. Jadi bukan ngetes kemampuan programming ya. Jadi problem solvingnya. Gitu. Jadi nggak akan ada misalnya pertanyaan tentang HTML, CSS, JavaScript maksudnya, atau Java, atau C, atau Python, itu nggak akan ada. Jadi fokusnya memang problem solving yang bisa dikerjakan di atas kertas lah gitu, bisa di Outright. Oke, gitu ya. Jadi untuk seputar sintaks-sintaks bahasa pemrograman kayak gitu, sepertinya bukan sepertinya, udah pasti nggak akan ada gitu ya. Oke. Next, record Zoom bisa dilihat ulang, bisa. Ini nanti recordingnya akan kami upload di YouTube Prodi IF. Nanti akan kami taruh linknya di website CIPS. Nanti akan kami kabari juga via email. Untuk durasi pelaksanaan lombanya 2 jam. Jumlah soalnya ada berapa atau dirahasiakan? Pak Husno? Saya langsung jawab aja ya, Bu Maria. Ya, boleh. Babak 1 maupun babak 2 itu ada 35 soal pilihan ganda. Next, soal ada berapa banyak? Oh, ini tadi sudah terjawab. Pengerjaannya di LMS. Enggak, nanti akan dibuatkan Zoom-nya lagi yang baru untuk final. Oke. Username dan password yang dikirim lewat email itu hanya bisa satu user yang login. Iya betul, yang bisa login itu hanya satu siswa saja. Nanti kalian mau ngerjainnya bagaimana, berdua itu mau lewat Zoom atau mau luring, kalian ketemu langsung juga boleh, bebas terserah. Tapi yang pasti hanya satu orang yang bisa login. Gitu. Kak, saya ingin bertanya, boleh nggak? Oke, silakan. Tadi kan saya agak telat masuk, jadi saya ingin bertanya. Tadi yang tentang dalam tahap pertama, sesi 1 yang pada tanggal 21 Oktober itu kan dimulai jam 9 kan, Kak? Masa pengerjaan soalnya jam 9, tapi mengerjakannya bebas selama 1 minggu itu mau kapanpun boleh. Berarti dari jam 9 itu dibuka, Kak? Iya, dibukanya tanggal 21, start jam 9 pagi, sampai tanggal 26. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama. Lanjut yang di chat. Untuk durasi ini dia mulai saat babak dimulai atau saat kita mengerjakan soal. Durasi itu saat kita membuka soal, saat attempt. Jadi yang 2 jam itu saat attempt. Yang seminggu itu adalah waktu kalian boleh mengaksesnya. Gitu. Tapi begitu kalian sekali akses, kalian udah nggak bisa buka lagi. Jadi begitu submit udah nggak bisa submit lagi. Jadi sekali buka hanya bisa 2 jam. Gitu.
Next, bagaimana cara menghapus jawaban kalau kita sudah sempat klik pilihan jawabannya, tapi tidak jadi, ingin dibatalkan atau dikosongkan saja? Bisa tampilin lagi yang tadi. Sebentar, saya share lagi ya. Nanti di attempts ya, kita bisa memilih yang namanya clear choice. Nah, di sini clear my choice. Jika ragu, sebaiknya dikosongkan saja. Tapi kalau mau gambling ya silahkan. Karena gambling kalau betul dapat 4, tapi kalau salah ya minus 1. Ya silahkan menggunakan strategi terbaiknya. Apakah akan gambling atau gimana? Begitu. Oke, terima kasih Pak Chandra. Next, saat pengerjaan ada kendala mati lampu atau mati listrik. Itu rasanya nggak bisa ya Pak Chandra ya? Tetap jalan ya timingnya? Ya, timernya itu akan tetap jalan dan otomatis mau nggak mau ya, mohon maaf sekali itu di luar walaupun di luar kuasanya peserta ya, kami akan bersikap adil, tidak ada penambahan waktu dan seterusnya. Pokoknya hanya 1 kali 2 jam. Lebih dari itu ya mohon maaf. Oke. Ini ada 2 pertanyaan tentang materi dan kisi-kisi materi, dan sudah terjawab juga oleh Pak Dev. Jadi kisi-kisinya memang sudah ada ya, sudah kami simpan sejak website CIPS-nya itu di-up. Jadi silakan adik-adik dicek website CIPS-nya di informatika.ac.id/CIPS. Nanti saya tulis di kolom chat. Di sana adik-adik udah bisa buka contoh soalnya. Ada tombolnya untuk buka contoh soal. Next, selama mengerjakan soal kami diawasi dengan Zoom. Untuk babak 1 dan 2 tidak. Untuk final ya. Begitu, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ada lagi. Apakah peserta yang gagal melanjutkan ke babak selanjutnya mendapatkan sertifikat? Seluruh peserta mendapatkan sertifikat. Ini sekalian saya belum info tadi. Untuk sertifikat, baik peserta maupun nanti pemenang akan dikirimkan melalui email. Emailnya adalah email yang terdaftar saat mendaftar dan email guru pendamping. Jadi nanti kalau misalkan tim A emailnya adalah XXY misalkan, nanti akan dikirim hanya ke XXY itu aja. Gitu. Jadi nanti titip punya temennya, gitu ya. Untuk hadiah pemenang dan 20 besar itu nanti akan dikirimkan ke alamat yang kalian masukkan saat mendaftar. Itu. Jadi untuk sertifikat kami akan kirimkan soft copy melalui email yang terdaftar dan email guru pendamping. Untuk hadiah, plakat dan segala macamnya, itu akan kami kirim ke alamat peserta langsung. Sekalian memperjelas, nanti souvenir hanya akan tersedia untuk 20 tim terbaik ya? Ya, 20 terbesar aja. Silakan. Record Zoom ini, ya record Zoom ini akan dikirim, nanti akan kami up di YouTube jurusan, nanti akan kami taruh juga di websitenya dan akan kami infokan melalui email.
Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan? Untuk babak satu yang akan diambil adalah 20 besar ke babak 2, lalu akan dipilih 5 untuk masuk ke final. Dari 144 ya, dari 144 akan diambil 20, lalu ke final 50. Mungkin udah, Mar. Udah ya? Oke. Karena sudah mulai sepi pertanyaan, mungkin oh ini ada lagi ternyata. Memakai kalkulator nanti saat pengerjaan, seandainya ada soal hitungan. Silakan ya, langsung. Sebenarnya boleh saja, tapi sebenarnya soalnya dirancang untuk bisa diselesaikan tanpa kalkulator sih. Jadi kalau mau pakai kalkulator pun kami nggak mau. Oke, rasanya cukup Bapak Ibu dan teman-teman. Sudah tidak ada lagi ya? Oh, masih ada ternyata. Akses ke chips bagaimana untuk mencoba trial soal. Ini nanti slide-nya akan kami bagikan, akan kami simpan juga di website-nya. Nanti silakan di dalam slide saya tadi itu ada link untuk platform pengerjaannya. Nanti tinggal diklik aja, lalu nanti login menggunakan akun yang sudah dibagikan. Berhalangan hadir belum tahu sudah mendapat username dan passwordnya atau belum. Misal ternyata belum, lapor kemana? Langsung ke tim teknis aja mungkin ya? Ke ini aja, ke contact person, jadi Ke contact nanti person satu dulu? pintu. Oke. Nanti ya. Oke. Kemarin kontak personnya udah tahu ya? Saya sudah menulis di chat juga, itu ada di web sebenarnya kalau mau dilihat. Oke, ini ada pertanyaan lagi, boleh bikin program coding buat bantu? Iya, boleh. Bebas. Apakah ada PPT dari technical meeting-nya? Iya, ada. Nanti semua recording dan slide-nya itu akan ditaruh di website CHIPS. Nanti akan diinfokan juga via email. Emailnya ke email yang terdaftar aja ya. Masih adakah teman-teman, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya tutup saja technical meeting-nya. Jangan lupa babak 1 akan dibuka 2 hari lagi, tanggal 21 jam 9 pagi. Gitu. Saya tutup saja technical meeting-nya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, guru pendamping atas partisipasinya dan sangat berkompetisi. Selamat sore.